Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciza Nurrohmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan penduduk sebagai modal. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya. Berdasarkan gambar di samping, dapat dijelaskan bahwa perkembangan pendudukan sebagian modal pada SDM usia produktif 2020 sampai 2035 melimpah. Muncul dua modal pembangunan yaitu modal pembangunan dan tidak kompeten, yaitu beban pembangunan. Dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk yang besar mutlak harus berkualitas sehingga dapat menjadi modal pembangunan. Nah, namun apabila sebaliknya, jumlah penduduk yang besar tapi tidak berkualitas akan menjadi beban pembangunan. Seberapapun pertumbuhan dan kemajuan yang dicapai akan menjadi sia-sia jika jumlah penduduknya tidak terkendali dengan baik. Nah, di samping ini, di tabel ini ada kolom yang bagiannya ada kurikulum, PTK, Sarpas, pendanaan, dan pengelolaan. Ialah termasuk transportasi melalui pendidikan. Nah, apa sih yang dimaksud kurikulum? Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi, pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini juga ada PTK, disebut sebagai penelitian tindakan kelas. Adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Di sini juga ada Sarpas. Sarana dan prasarana yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang fungsinya sebagai alat utama atau membantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Nah, di sini juga ada pendanaan. Pendanaan adalah cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal utama maupun dana tambahan untuk pekerjaan proyek, program, atau portofolio yang dilokasikan demi perjalanan sebuah perusahaan, organisasi, ataupun proyek. Selanjutnya, pengelolaan. Pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses pengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranur Ajijah dari Biologi B semester 6. Baik, selanjutnya yaitu adanya pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 ini merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional pada kurikulum 2013 ini banyak sekali tantangan internal maupun eksternal yang terjadi. Yang pertama yaitu ada tantangan internal, di mana adanya tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selanjutnya ada tantangan internal lainnya yaitu yang terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Selain ada tantangan internal, ada pun tantangan eksternalnya, yaitu adanya arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup. Kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan inklusi, kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat nasional. Tujuan pendidikan nasional dengan pengembangan kurikulum 2013 ini adapun yang harus disempurnakan, yaitu dengan adanya penyempurnaan pola pikir, di mana terdapat beberapa pola pikir yang harus dirubah dari
pembelajaran atau pengembangan kurikulum yang terdahulu berubah menjadi pengembangan kurikulum 2013, di mana pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Yang kedua yaitu pembelajaran satu arah atau interaksi guru peserta didik menjadi pembelajaran interaktif. Yang ketiga ada pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran jejaring. Selanjutnya ada pola pembelajaran pasif menjadi aktif, di mana pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains. Selanjutnya itu ada pola belajar sendiri menjadi pola belajar kelompok atau berbasis tim. Selanjutnya ada pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia. Kemudian ada pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan. Dan adapun pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak. Itu ada pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. Itu pola pikir yang harus disempurnakan dalam pengembangan kurikulum 2013. Penguatan tata kelola kurikulum, di mana tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif. Selanjutnya ada penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pemimpin. Selanjutnya ada penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Setelah itu, adapun yang harus dilakukan yaitu pendalaman dan perluasan materi. Bagaimana sih penguatan materi? Penguatan materi yaitu dengan mengevaluasi ulang ruang lingkup materi yang terdapat di dalam kurikulum dengan cara meniadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi peserta didik, mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan menambah materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Itu termasuk ke dalam pendalaman dan perluasan materi. Selanjutnya ada penguatan proses, di mana penguatan proses pembelajaran ini mencakup substansi konsep dan strategi pembelajaran sebagai dasar dan kerangka pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan pelaksanaan pembelajaran dalam berbagai modus strategi dan model. Selanjutnya ada penyesuaian beban. Apa aja sih beban guru? Beban guru yaitu ada menyusun silabus, mencari buku yang sesuai, mengajar beberapa materi pelajaran dengan cara berbeda, mengajar banyak mata pelajaran menggunakan bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran yang lain sehingga selaras, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembahasan, dan mempelajari banyak mata pelajaran. Dan untuk beban itu, adapun penyelesaiannya di mana yaitu disediakan buku pegangan guru dan dilakukan pendekatan tematik terpadu menggunakan satu buku untuk semua mata pelajaran sehingga dapat selaras dengan kemampuan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan carrier of knowledge. Selain ada beban guru, ada juga beban murid. Apa aja sih beban murid? Yang pertama yaitu mempelajari mata pelajaran dengan cara berbeda, membeli buku, membeli lembar kerja siswa. Sehingga adapun penyelesaian pada beban murid tersebut yaitu adanya penyediaan buku teks oleh pemerintah atau daerah. Itu merupakan penjelasan pengembangan kurikulum 2013. Hai, nama saya Atta Darajatul Ulia. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang reformasi pendidikan yang mengacu pada 8 standar. Nah, reformasi pendidikan ini merupakan upaya perbaikan pada bidang pendidikan, di mana reformasi pendidikan juga mengacu pada 8 standar nih, yaitu diantaranya yang pertama standar isi. Nah, standar isi ini merupakan komponen materi dan tingkat kompetensi dalam rangka mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, standar isi ini juga memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, KTSP, dan juga kalender akademik. Kemudian yang kedua yaitu ada standar kompetensi lulusan atau bisa kita singkat dengan SKL. Nah, SKL ini merupakan kriteria atau kualifikasi yang menyangkut kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pada jenjang sekolah dasar, SKL atau standar kompetensi lulusan ini bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, wawasan pengetahuan, kepribadian yang berakhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya.
Kemudian standar yang ketiga yaitu standar penilaian. Nah, standar ini berkaitan dengan segala macam mekanisme, prosedur, instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Nah, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, penilaian pendidikan terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan atau sekolah, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Standar yang keempat yaitu standar proses. Standar proses ini merupakan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan dan pencapaian standar proses diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan. Kemudian standar yang kelima yaitu ada standar nasional, ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, standar pendidikan dan tenaga kependidikan ini merupakan kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik dan mental, serta pendidikan dalam jabatan. Kualifikasi akademik S1 dan 4 macam kompetensi yang wajib dikuasai guru adalah beberapa poin yang mungkin sudah kita kenal dengan standar nasional ini. Standar yang keenam yaitu ada standar sarana dan prasarana. Nah, patokan ini mencakup tentang kriteria minimal sarana dan media yang menyokong pembelajaran. Misalnya yaitu ruang belajar, tempat berolahraga, tempat melaksanakan ibadah, perpustakaan, laboratorium, sarana bermain, dan sebagainya. Kemudian standar yang ketujuh yaitu ada standar pembiayaan. Nah, biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan perlu diatur berdasarkan standar tertentu. Nah, standar pembiayaan ini juga merupakan aturan yang merinci komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam kurun 1 tahun. Nah, standar biaya juga terbagi atas 3 nih, yaitu ada biaya investasi, biaya operasi, dan juga biaya personal. Kemudian standar yang ke-8 yaitu ada standar pengelolaan, di mana standar ini itu diatur dalam peraturan pemerintah adalah berkaitan dengan pengelolaan. Nah, standar pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, hingga pengelolaan tingkat nasional. Saya Siti Barokah. Di sini saya akan menerangkan tentang keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk mengembangkan soft skill dan hard skill. Jadi, teman-teman, berdasarkan gambar yang saya tampilkan di sini, kalian bisa menyaksikan itu salah satu ciri khas kurikulum 2013 itu adanya keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk mengembangkan soft skill dan hard skill, baik itu di ranah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Menurut Brunner 1960 dan Marzano 1986 itu menyatakan bahwasanya pada ranah SD itu lebih ditekankan pembelajaran sikap, sedangkan pembelajaran keterampilan dan pengetahuan itu mengikuti. Tapi yang lebih diajarkan dan dicontohkan lebih banyak itu pada sikap, supaya membangun perilaku sikap yang baik sejak anak berusia dini, sehingga ketika dewasa sikap baik itu mengikuti. Sebaliknya, pada ranah perguruan tinggi itu yang lebih ditekankan, yang lebih diajarkan itu pada bidang pengetahuan dan keterampilan, sedangkan attitude atau sikap itu hanya mengikuti. Karena ketika sudah dewasa itu yang lebih ditekankan itu lebih ke pengetahuannya, itu harus banyak dan luas, serta keterampilannya itu harus menguasai berbagai keterampilan, sedangkan sikap itu harus sudah memiliki sikap atau attitude yang baik, karena sejak dininya, sejak SD itu sudah banyak diajarkan attitude yang lebih dominan pada tingkat SD. Seperti pada gambar yang saya tampilkan di sini dapat kita lihat pada ranah SD
itu attitude lebih banyak diajarkan dan dominan dibandingkan dengan pengetahuan dan keterampilan. Pada ranah SMP itu naik lagi, attitude masih ada tapi lebih sedikit, kemudian pengetahuan keterampilan itu lebih banyak sampai SMA dan jenjang perguruan tinggi seperti pada gambar di sini.